Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ade di channel Traventure ID. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau melakukan perjalanan lagi nih teman-teman, dari Jakarta Selatan menuju ke Dieng ya. Ini habis subuh. Ini aku berangkat. Ini sekarang udah jam 5 kurang ya kalau nggak salah. Jadi kita berangkat. Ini udah aku siapin semua ya. Aku udah bawa tas sama tenda, sama helm juga ya, buat cadangan. Sama paling bawaanku cuma baju-baju aja sih dalam bagasi. Jadi kita jalan. Nah, aku start dari Pejaten ya, dari warung buncit sini. Tadi aku keluar dulu sebentar, ini baru pembukaan. Rencana aku memang mau ke Dieng teman-teman ya. Aku sengaja berangkat habis subuh biar nyampe sana tuh nggak terlalu malam ya, atau nggak terlalu kesorean. Ya nggak tahu juga sih berapa lama waktunya, karena ini pertama kalinya aku melakukan perjalanan dari Jakarta ke Dieng ya. Biasanya kan mampir dulu ke rumah. Kali ini aku bakal lewat jalur ini teman-teman, apa namanya, Pantura ya. Lewat jalur Pantura. Jadi nanti lurus terus. Rutenya itu biasa ya, Pantura, terus nanti menuju ke arah Pemalang, Pekalongan ya, Batang. Nah dari Batang ini nanti rencananya aku mau belok ke kanan ke arah Bawang, jalur Bawang teman-teman ya. Sebenarnya ada beberapa jalur alternatif menuju ke Dieng, cuman aku pilih jalur Bawang karena aku pengen ngerasain tanjakan Krakalan yang viral itu kan ya. Sesekali lewat situ, semoga sih motornya kuat ya teman-teman ya. Oke, bismillah, semoga perjalanannya lancar teman-teman ya. Jadi rencananya emang tadi yang aku bilang lewat Pantura, terus itu lewat Batang ke arah Bawang. Aku sih belum pernah lewat sana ya, nanti kita lihat di map aja. Oh ya, kemungkinan aku bakal stay ya di Wonosobo, mungkin semingguan atau sampai 2 minggu, atau mungkin bisa sebulan teman-teman. Jadi dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka pengen ini aja sih teman-teman ya. Jadi kan sekarang kan di Jakarta kan polusi udaranya tuh lagi gak bagus ya. Jadi gue pengen cari suasana yang udaranya itu bagus, sejuk gitu kan. Nah kayaknya cocok di daerah Dieng atau Wonosobo. Kebetulan sekarang udah WFA ya. Jadi sengaja WFA biar kerjanya maksimal. Bukan maksimal, apa ya, intinya untuk menghindarin polusi udara di Jakarta lah yang kurang sehat sekarang. Kemungkinan semingguan atau 2 minggu, bisa juga sebulan di sana. Ya semoga perjalanannya lancar aja sih. Oke, nanti kita lanjut lagi di sana ya. Nanti sambil ngobrol-ngobrol lah biar nggak ngantuk teman-teman. Oh iya, aku lupa ya. Jadi sebelum perjalanan biasanya aku mau reset ini dulu teman-teman ya, kilometernya, tripnya ya. Jadi biar ketahuan nanti berapa kilometer ya kan.
berapa konsumsi bahan bakar, nanti bisa dihitung gitu teman-teman. Nanti ya kita nunggu tempat yang terang. Ini bakal kurset, ini sih masih daerah Kalibata sih teman-teman. Ini ke arah Pancoran. Nah, kita berhenti di sini dulu sebentar ya, buat meriset sebentar. Oke, kita pencet mode sini ya. Kita pencet mode. Jadi itu sini ada total auto, trip A sama trip B. Nah, kita klik yang trip A ya. Yang trip A ini aku tahan. Nah, sampai 0. Oke, sekarang udah 0 km ya dari Jakarta. Kira-kira berapa kilo menuju ke arah Dieng. Oke, lanjut teman-teman. Untuk bensin sendiri udah aku isi semalam ya teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal gas aja. Jadi biar nggak berhenti. Nanti paling ngisi kalau udah kosong lagi ya, entah di mana nanti. Tapi ini full tank, ini 80.000 ya. 80.000 dari Jakarta. Semoga ya nggak boros-boros amat ya nanti. Oke, nanti di sini kita belok ke kanan nih dari arah Pancoran. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita belok ke kanan ya, ke arah Cawang. Nah, ini kita ke arah Cawang. Di sini sih pagi-pagi masih ini kosong ya. Nah, paling enak emang jam segini nih kalau motoran. Sepi dan sejuk juga sih. Cuman kan kalau jam segini polusi belum banyak ya. Ya, harapanku sih nanti bisa singgah di Wonosobo, Dieng atau sekitarnya. Ya, bisa mengurangi polusi yang inilah ya, yang nggak bagus di Jakarta. Jadi bisa menghirup udara segar nanti di sana. Oke, semoga nanti di sana betah ya dan enak. Nah, di daerah Cawang ini kita belok ke kanan teman-teman ya, ke arah Kalimalang menuju ke Kota Bekasi. Ini tadi udah kuning ya, aku maju, kebetulan lagi sepi juga. Oke, ini kita masuk ke Kalimalang ya teman-teman ya, menuju ke Kota Bekasi. Kurang lebih setengah jam lah, ke ya 15 menit lah, 15 menit sampai setengah jam ke Kota Bekasi. Nanti kita sambung lagi nanti pas di Kota Bekasi teman-teman. Ini kalau Kalimalang kurang lebih kayak gini ya, suasana pagi hari. Ini cukup sepi teman-teman. Di Kalimalang ini masih sepi banget ya, enak banget nih kalau speeding jam segini. Kalau aku sih biasa teman-teman ya, kalau kecepatan itu maksimal paling 80 sih, nggak bisa lebih dari itu. Ini sekarang aku udah sampai di Kota Bekasi ya teman-teman. Ini aku udah ngelewatin Mall Metropolitan tadi. Ini aku sekarang mengarah ke Tambun ya. Ini sebelum terminal ya teman-teman ya, kalau nggak salah nih. Di sini sih masih sepi juga sih. Sekarang baru jam 5 kurang 3 menit ya di sini ya. Cepet banget ya dari Jakarta ke sini. Ini sekarang udah jam 5 lewat 20 menit ya. Ini aku udah nyampe di Cikarang nih teman-teman. Ini di daerah pasar ya, ini ramai banget sih di sini. Oh, kalau pagi itu di sini ramai ya. Kalau siang kan nggak ada ini. Ini pasarnya malam aja kali, Pak, sayuran gitu ya. Ini di samping mall apa nih? Ini merah tapi terus jalan ya. Oh iya, mungkin kan tutup kali kalau pagi ya.
Sekarang udah jam 5.41 nih, aku udah nyampe di Karawang ya teman-teman ya. Ini aku lewat seperti biasa, lewat jalan lingkar di Karawang. Ini udah kelihatan ini ya, agak terang ya teman-teman ya. Tapi emang seru banget ya kalau perjalanan diawali di pagi hari itu seger gitu. Masih seger gitu, tapi kalau nanti siang udah nggak kayak gini lagi gitu, udah polusi di mana-mana ya kan. Matahari cakep banget. Cuman kayaknya kalau di GoPro kayaknya sih nggak kelihatan ya, mungkin pudar gitu. Tapi aslinya keren banget teman-teman, bulat, gede banget ya. Nah buat teman-teman yang mau ke Bandung Purwakarta tuh bisa belok ke kanan ya. Tadi lewat kanan tuh, nanti ke sana tuh. Nah kita lurus aja nih ke arah Jawa Tengah, ke Pantura. Aku nggak tahu ya nyampe di mana, cuman mumpung lagi bagus ya mataharinya, jadi aku shoot aja ya. Sekarang sudah agak tinggi mataharinya teman-teman, karena udah jam 6:21. Sini nggak ada keterangan di mananya teman-teman. Harusnya sih ini Subang kali ya. Wah ini ada di pengerukan jalan ya teman-teman ya. Jadi harus pelan-pelan ya. Wah susah juga ya kalau aspal dikeruk kayak gini, takut jatuh beneran. Oke teman-teman, sekarang udah jam 6:25 ya. Ini aku berhenti dulu istirahat. Bekel juga ya. Oke, ini nggak tahu di daerah mana teman-teman ya. Harusnya sih udah di Subang sih, cuman nggak tahu juga sih. Nanti aku cek deh di HP. Kita istirahat aja dulu ya, bentar. Berapa menit, nanti habis itu kita lanjut lagi. Jadi sepertinya jalan ini tuh habis dibenerin ya. Ini bagus banget sih teman-teman jalannya. Terakhir aku lewat sini tuh kemarin pas mudik ya, pas mudik Lebaran teman-teman. Ini aku baru lihat yang sebelah sini ya. Nggak ngeh gitu teman-teman. Pas pulang kemarin tuh nggak ngeh. Apakah kemarin jalannya udah kayak gini pas Lebaran ya? Mungkin karena ramai banget ya. Jadi tuh kayak nggak lihat bawahnya gitu. Tapi ini bagus banget jalannya teman-teman, halus. Ini sekarang udah jam 7.29. Makanya aku mau istirahat dulu teman-teman ya, ngantuk banget. Kayaknya harus ngopi dulu deh. Kita ngopi di Alfamart aja ya, kopi kaleng aja lah. Kayaknya ada Alfamart apa Indomaret gitu. Ini nggak tahu di daerah mana ya. Yang enak aja lah, di Indomaret kali ya. Nah, di sini aja nih. Kita kalau nggak salah ini ada pemanukan gitu teman-teman. Kita lihat aja nanti ya di map ya. Oke teman-teman, jadi kita udah nyampe, masih daerah Subang sih, ini namanya Pusaka Negara. Ini aku lagi ngopi dulu, jadi biar nggak ngantuk ya.
baru jam setengah 8. Nanti abis ini kita lanjut lagi. Palingnya 10-15 menit kita istirahat di sini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang udah jam 7.46 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang udah jam 7.47. Tadi namanya daerah apa ya, saya lupa. Oh, Pusaka Negara. Jadi Pusaka Negara itu masih masuk Kabupaten Subang ya. Ini masih jauh perjalanan teman-teman. Ini baru jam segini ya. Kemungkinan sih nyampe Dieng gitu ya. Mungkin jam 3 lah ya, jam 3 sore atau jam 4 sore lah. Ancang-ancangnya ya segitu ya. Soalnya masih ada 300 kiloan 300 km lagi sih kalau nggak salah. Nanti untuk total ininya bakal aku ini ya, kasih di layar total trip. Nanti pokoknya semuanya aku jelasin. Jadi biar teman-teman tahu ya perkiraan berapa kilometer dari Jakarta. Terus kan bisa ngitung tuh estimasi bensin kira-kira berapa sesuai dengan motornya ya, sesuai dengan cc nya. Kan kalian yang paham ya, berapa kilometer per liter ya kan. Kalau ini sih, kalau motor ini ya itu 30-an kalau nggak salah, 28 sampai 30 km per liter lah teman-teman. Tadi aku baru ngopi sama sarapan roti aja sih. Aku nggak berani makan yang kenyang-kenyang dulu, takut ngantuk. Soalnya tadi cukup ngantuk ya. Jadi ngopi aja dulu. Soalnya kalau kekenyangan nanti malah jatuhnya tuh ngantuk teman-teman. Untuk di trip ini baru ditempuh 136 km dengan habis bensin mungkin antara 3 bor tuh mungkin berapa ya, setengahnya ya. Mungkin antara 40 ribuan ya. 40 ribuan teman-teman ya, dari Jakarta ke sini. Aku sih kurang persisnya nggak tahu berapa liter ya tangkinya, tapi menurut spesifikasi yang aku baca di Google itu 7 liter. Kalau misalkan 1 liternya 12.000 berapa ya, aku lupa, 12.500 apa 600 gitu pertamax ya, kali 7 gitu, pokoknya segitu teman-teman totalnya. Nah, untuk lalu lintas di sini sih nggak terlalu ramai juga ya. Alhamdulillahnya tuh lancar teman-teman ya. Jalannya juga bagus sih. Buat teman-temannya mungkin yang mau perjalanan Pantura, mungkin apa namanya ya, jalannya udah bagus ya teman-teman ya. Gak kayak dulu lagi gitu. Dulu kan ada beberapa kerusakan jalan ya, yang membuat tersendat. Sekarang sih the best lah ya, daripada tahun-tahun yang udah berapa tahun yang lalu lah intinya. Bahkan 2 tahun yang lalu aja masih ini ya, pas mudik yang pakai X-Max itu kan lewat Pantura juga tuh, itu masih proses pengerjaan jalan, tapi sekarang udah bagus jalannya. Dan akhirnya ya setelah 1 tahun ini baru bisa touring lagi teman-teman ya. Touring yang agak jauh ya. Biasanya kan touring kayak cuma ke Bandung, ke mana ya, ke Bogor. Cuma kali ini gue coba ke Jawa ya. Jadi gitu teman-teman, rencananya aku tuh misalkan bahas nanti ya, ini tuh yang terkenal itu ya teman-teman ya, yang pakai sapu itu, ini di daerah Subang. Setahu aku sih daerah Subang ya. Ini ternyata masih banyak aja ya. Ini tradisi orang sini teman-teman. Jadi kalau kalian punya uang lebih, boleh kasih. Nanti mereka sapuin pakai sapu yang udah disediain.
Aku susah kalau pakai sarung tangan kalau mau ngasih. Aku sih gak tahu persis ya ceritanya awal mula dulu gitu. Cuma denger gitu, tuh kayak ada sejarahnya gitu teman-teman. Cuman kurang tahu, kurang apa namanya, kurang tepatnya aku nggak terlalu paham gitu. Dulunya kayak seperti apa sehingga jadi tradisi seperti itu ya. Selama tidak mengganggu perjalanan yang berlebihan sih nggak masalah ya. Ini kan tradisi, kita harus menghormati orang tradisi setiap daerah ya. Jadi tradisi di sini belum tentu ada di daerah lain gitu. Oke, lanjut teman-teman ya, yang tadi ya. Jadi rencananya kan aku bakal ya paling nggak tuh sampai awal September ya. Misalkan kalau nggak betah, mungkin aku bakal pindah tempat sih, mungkin kayak ke Jogja, atau mungkin kalau ini pengen ke Bali sih teman-teman ya, Surabaya atau Bali gitulah. Aku udah kepikiran kayak gitu dari kemarin-kemarin ya. Misalkan nggak betah atau pilihannya ada dua sih. Kalau nggak pulang ya lanjut lagi kemana gitu, biar seru aja sih temen-temen ya. Sayang banget kan misalkan udah jauh-jauh harus pulang. Ya memang harus pulang sih, cuman ditunda dulu lah ya. Kayak pengen rasain ya udara sejuk dulu lah di pegunungan. Terus pengen cari tempat-tempat yang memang agak dataran tinggi ya, jadi yang gak terlalu banyak polusi. Mungkin di sana juga ada polusi, cuman gak sebanyak di ibu kota. Karena di ibu kota juga kan banyak pabrik-pabrik juga ya, yang dari sekitaran Jakarta. Jadi kemarin sempat lihat di berita tuh parah banget sih memang, udaranya itu gelap ya kalau dilihat dari pesawat. Aku sih belum ini ya, belum buktiin sendiri. Kemungkinan gak tahu deh kalau dilihat dari drone. Kalau dilihat dari drone kan ketinggian cuma 500 km ya. Cuman aku gak berani karena ada larangan. Di Jakarta itu ada larangan ya, karena di tempatku tinggal itu kawasan bandara teman-teman ya. Jadi itu dibatasin. Misalkan itu ada apa namanya, notifikasi ketinggian udah maksimal itu 120 km. Sebenarnya dimanapun 120 km ya maksimal. Cuman kalau di daerah yang jauh dari bandara kan bisa tuh ditinggin aja gitu, nggak masalah. Tapi kalau dekat bandara itu kadang ada pesawat lewat gitu. Nah itu mengganggu ya, takutnya mengganggu radar atau radio yang antara pesawat-pesawat. Aku nggak tahu sih itu maksudnya gimana, tapi takutnya mengganggu. Paling ketinggian 120. Aku sih pernah nyoba 200 km ya, cuman aku turunin lagi di Jakarta ya. Tapi kalau di rumah aku pernah ketinggian 500 meter kalau nggak salah. Oke, ini mungkin bakal jadi vlog yang panjang. Jadi mungkin aku sedikit cerita-cerita aja biar nggak ngantuk nih teman-teman. Soalnya kalau aku diam tuh bakalan ngantuk. Jadi aku coba cerita-cerita aja lah. Entah nanti jadinya aku upload atau enggak, yang penting aku ngomong aja lah ya. Oke teman-teman, info lagi nih. Ini jadi ada pengerukan jalan ya di sebelah sini. Artinya nanti bakal ada perbaikan jalan teman-teman. Yang artinya nanti bakal ada pengaspalan ya kan. Untuk mungkin dalam waktu dekat ini ya. Ini kan bulan Agustus nih, kemungkinan bulan September atau dekat-dekat inilah. Aku sih nggak berani kenceng-kenceng ya kalau jalannya kayak gini. Trauma, aku pernah jatuh soalnya. Nih goyang-goyang. Aku dulu pernah jatuh pas bawa motor X-Max. Itu kejadiannya pas mau deket Pekanbaru ya. Jatuh. Perasaan yang lain enggak, aku doang yang jatuh. Makanya agak sedikit trauma sih. Makanya pelan-pelan aja lah.
ada kali teman-teman 2 kilo ya panjangnya, dikeruk ya, bagus lah. Nah, artinya nanti jalannya makin bagus ya. Yaudah, kita lanjut lagi ya, kita menuju ke kota daerah Patrol nih. Kita sekarang udah ada di ini teman-teman ya, Indramayu, tapi kita belok ke kanan ke arah Cirebon ya. Ini sekarang udah jam 8.42 teman-teman ya. Ini ada di Taman UKS Indramayu, pasti teman-teman tahu ya. Yang kalau lurus terus ke Indramayu kota ya, ini kita kan belok ke kanan ke arah Cirebon. Sekarang udah mengarah ke Cirebon teman-teman, jam 8.45. Nah dari sini kita bakal lurus terus jalannya. Jadi biasanya itu jalur favorit ya buat speeding, gaspol bisa sih. Cuman kali ini aku enggak sih kayaknya. Kali ini udah aku batasin sampai 70 kilo, nggak lebih dari itu. Dari tadi kayak gitu terus teman-teman, 60, 70, 60, 70 gitu terus. Jarang banget di atas 70. Makanya sedikit ngantuk ya, tapi nggak apa-apa lah, nikmatin aja. Jujur sih kalau ke Indramayu kota aku belum pernah ya. Pasti kan selalu lewat sini kan, belok kanan ke arah apa namanya, Jatibarang ya. Jatibarang itu ada 2 ya, ada yang di Brebes sama yang di sini teman-teman. Oke, kemungkinan sampai Cirebon jam 10-an lah ya. Sekarang udah jam 8.44. Gue 1,5 jam ke Cirebon. Mungkin perkiraan aja sih, bisa lebih sih, mungkin bisa jam 10:30 gitu kan, karena kan pelan juga jalannya. Tapi nggak berasa sih teman-teman, udah nyampe sini kayak wah nggak capek gitu. Oke teman-teman, biar nggak ngantuk kita bahas ini aja kali ya. Nah, konsumsi bahan bakar teman-teman. Untuk Vespa ini sendiri kan tangkinya tuh 7 liter teman-teman ya, 7 liter. Untuk pemakaian ini sendiri rata-rata itu 30 km per liter. Artinya kalau full tank ini jarak yang bisa ditempuh harusnya 210 km. Kalau misalkan rata-ratanya 30 km per liter ya hitungannya. Jadi itu 30 kali 7, jadi kan 210 tuh. Nah untuk sekarang yang ada di speedometer ini yang udah ditempuh adalah 189 km teman-teman. Baru masih ada 2 bar ya, artinya ya, harusnya sih akurat ya, akurat nih teman-teman. Harusnya sini akurat, soalnya ini 189, masih ada 2 bar, artinya nyampe lah ya. Tapi misalkan lebih dari 210, artinya lebih hemat, mungkin antara 31 sampai 32 km per liter. Nah sekarang 189 km dan sisanya masih ada 2. Ini targetnya berapa nih teman-teman? 21 km lagi. Nah kan harusnya sisa dari bensin ini, jarak yang bisa ditempuh harusnya 21 km lagi. Oke, semoga cukup ya. Seperti yang diperkiraan tadi, aku udah ngira-ngira untuk satu tangki ini sampai Cirebon ya. Kemungkinan sih ini bisa sampai Cirebon ya. Nanti kita isi di sana. Nanti kita hitung lagi ya. Nanti aku bakal minta struknya deh. Jadi nanti buat bukti ya teman-teman, isinya berapa.
Kalau inget ya, tapi kadang suka lupa teman-teman, nggak minta struk itu pembayaran karena nggak enak sama yang belakang, kadang udah ngantre kan. Oke, sekarang target 20 km lagi untuk menghabiskan bensin ini ya. Tapi misalkan ada nyisa, artinya lebih hemat ya. Artinya per liter itu bisa 31 atau 32 atau mungkin bahkan 35 km per liter. Jadi dari Jakarta ke Cirebon menghabiskan bensin 7 liter ya 80.000 sekian ya. Soalnya kan tadi pas aku ngisi juga masih ada sisa sedikit pas aku ngisi semalam. Oke teman-teman, kita udah masuk batasan selamat datang di Cirebon ya. Kita nanti ke depan foto dulu deh. Ini udah 205 km. Kita foto dulu ya. Cirebon. Kita foto dulu sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Udah foto-foto, kita lanjut lagi. Ternyata masih jauh Cirebonnya. Tadi bohong ya yang di sana katanya 30 km lagi. Tadi aku lihat plang tuh masih ada 40 km. Kalau 30 km ke sini mungkin iya ya. Tapi kalau ke kota ini sih kayaknya masih jauh ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi teman-teman, menuju ke Cirebon. Nanti Cirebon lanjut ke Brebes. Oke, sekarang 205, artinya 5 km lagi untuk target 1 tangki ya. Tapi sih kayaknya bakalan lebih teman-teman ya. Untuk 1 tangki itu bisa mungkin nyentuh 220 km kemungkinan ya. Tapi nanti misalkan aku tinggal 1 strip bakal aku isi sih. Biasanya kalau nyisa 1 strip itu masih banyak sebenarnya. Mungkin antara 2 literan mungkin. Soalnya kalau tinggal 1 liter aku tinggal 1 strip aku pernah aku pakai itu lama banget. Oke teman-teman, update lagi. Sekarang bensinnya tinggal 1 strip. Ini udah 218 km. Ini habis ini mau aku isi dulu ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk 1 tank itu bisa sampai 220 km ya. Nah, di sini aku mau ngisi dulu untuk Pertamax. Nah, aku berhenti dulu deh. Capek juga ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi itu 218,4 km ya. Ini masih ada 1 strip sih. Jadi sebenarnya ini masih bisa. Cuman ini mau aku isi daripada nanti ketar-ketir jalan kan. Yaudah, ini aku mau isi 60.000 dulu ya. Kira-kira nyampe mana? Ayo kita ngantri dulu. Panjang juga ya ngantrinya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi udah aku isi 60.000. Ini udah full teman-teman. Jadi untuk 1 tangki tadi bisa lebih dari 220 ya. Cuman ini kan belum nyampe 220, baru 218 ya. Tapi tadi masih ada gitu. Artinya kalau dilanjutin mungkin bisa lebih sih teman-teman. Soalnya pas aku isi 60.000 tuh pas isinya tuh bener-bener full. Berarti di dalam tank itu masih ada 1 liter lebih ya. Tapi dengan catatan mungkin untuk kecepatannya nggak kenceng-kenceng amat ya. Mungkin kayak 60
70 sampai 75 lah, paling mentok 80. Kemungkinan kalau di atas itu sih kayaknya bakal boros sih teman-teman. Soalnya aku emang apa namanya, pelan-pelan ya. Kayak kita lanjut lagi menuju ke Cirebon kota. Paling tinggal dikit lagi sini nyampe Palimanan. Ini sih sebenarnya udah termasuk wilayah Kabupaten Cirebon sih teman-teman, masuknya ya. Cuman ya anggap aja ini belum nyampe ya, sekarang belum nyampe kotanya. Ini jangan ke kiri ya, kalau ke kiri masuk ke tol. Kita lewat yang ke atas. Ini kalau udah nyampe sini itu udah deket teman-teman sama Palimanan. Biasanya di sini tuh kelihatan banget Gunung Ciremai ya, cuman lagi berawan, jadi nggak kelihatan. Tuh ketutupan itu ya, kelihatan sedikit sih bayangannya. Oke, sekarang udah jam 9.54 teman-teman ya. Kita di Cirebon, berangkat tadi jam habis subuh ya. Berapa jam tuh? Lumayan ya. Nah, dari sini kita belok ke kiri. Ini sekarang udah jam 9.57 ya, nyampe Palimanan. Teman-teman kalau mau ke kanan itu ke Bandung teman-teman ya. Ini kita ke kiri ke arah kota Cirebon, ini jam 9.57. Nah, di sini ke kiri, jangan ke kanan. Ke kanan balik lagi nanti ke arah barat. Oke, sampai juga di sini ya. Sebenarnya aku paling malas di kota Cirebon asli. Semoga sih nggak macet ya teman-teman. Biasanya tuh macet di situ. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah nyampe di kota Cirebon. Ini sekarang jam 10:05. Ini udah di pusat kotanya sih. Aku lagi mampir di minimarket, apa namanya, minum-minum dulu biar seger. Mau apa tangan kiri? Oke teman-teman, jadi tadi aku habis istirahat dulu ya. Ya lumayan lah, setengah jam kurang sih, 25 menit. Kita lanjut lagi. Ini udah nyampe Cirebon sih, belum nyampe kotanya banget. Coba udah masuk kawasan kota Cirebon, belum pusat ya. Ini namanya Plumbon, daerah Plumbon ya teman-teman. Tadi aku lihat ada bacaan Plumbon gitu. Seperti biasa teman-teman, di Cirebon ini selalu macet ya. Ya gimana lagi ya, mau nggak mau harus lewat sini soalnya. Aku juga nggak tahu sih ya jalur lewat mana lagi selain lewat sini kalau Pantura. Pasti selalu lewat sini sih. Nggak, kayaknya ada jalan lain gak sih? Teman-teman tahu gak sih ada jalan lain selain pusat kota ini gitu loh. Ini yang bikin ini tuh panas ya teman-teman. Nah teman-teman, misalkan mau ke Cirebon kota tuh lurus ya, tapi kita ke arah Tegal nih, belok kanan teman-teman di sini. Lewat kota juga bisa, cuman nanti di sana macet parah teman-teman. Jadi kita lewat sini aja. Nah di sini ada bundaran sini, belokan ke kanan ya, jangan lurus. Nah, lurus itu nanti ke pusat kota. Nah kita belok kanan ke arah Brebes, ke arah Tegal. Nah di sini kita juga lurus juga, jangan arah ke kanan ya. Kalau ke kanan itu balik lagi, putar balik ke arah Jakarta lagi teman-teman. Nah ini juga ada lagi touring dari Jakarta juga nih teman-teman, suami istri. Selamat jalan dari kota Cirebon. Oke, sekarang kita menuju perbatasan ya, antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nanti perbatasannya itu di daerah Losari.
Nah itu dia di depan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Akhirnya sampai juga di Jawa Tengah teman-teman. Dengan hitungan detik, tinggal nunggu hitung detik nih sampai di Jawa Tengah. Nah ini dia teman-teman perbatasannya. Nah Tugu Macan. Dan ini jembatannya. Iya. Dan sekarang kita udah memasukin kawasan Jawa Tengah nih teman-teman. Ini namanya daerah Losari ya. Ini Jawa Tengah paling barat ya teman-teman. Ini tinggal lurus aja ngikutin ini sampai Semarang teman-teman. Pokoknya jangan belok-belok. Ya ada belokannya sih sedikit. Tapi pokoknya ikutin terus. Pokoknya ada pelang Semarang, ikutin aja. Nah ini pertigaan Pejagan ya teman-teman ya. Buat yang mau ke Purwokerto bisa lewat sini teman-teman. Cuma teman-teman harus putar balik dulu di sana. Soalnya jalur di sini udah ditutup ya. Jadi bukan pertigaan lagi sih. Nah lewat situ teman-teman. Tapi teman-teman harus putar balik dulu di sana. Kalau mau ke arah Purwokerto ya, Purwokerto, Jogja, Cilacap bisa lewat situ. Jalur utama ya. Itu jalur mudik. Oke teman-teman, jadi sekarang nih aku lagi ada di daerah ini ya, Pulakama Brebes. Nah nggak tahu macet kenapa ya. Ini sekarang udah jam 12, ini aku lagi mampir ke musola, sholat dulu. Udah selesai, nah di sini kita lanjut lagi ya. Panas banget sih di sini asli pak, panas banget. Udah nih habis ini aku mau siap-siap, terus kita lanjut lagi ya. Ini sih katanya entah karnaval atau ada yang kecelakaan gitu, jadi itu macet lumayan panjang ya. Udah, nanti kita lihat di sana kira-kira ada apa ya macetnya. Oke, aku tutup dulu teman-teman. Sini guys, macetnya parah banget. Ini udah setengah jam nih, belum kelar-kelar. Ini belum jalan-jalan juga. Ini sempat ada namanya angkot ya, berhenti jadi nggak bisa masuk. Nah ini dia angkotnya terus mundur, baru pada bisa jalan. Akhirnya lolos juga teman-teman dari kemacetan. Nggak tahu ternyata macetnya itu karena ini perbaikan jembatan teman-teman. Ini cukup panjang tadi ya, ada kali 5 km ya. Nah di sini kita ambil alternatif teman-teman ya, belok ke kiri. Kalau lurus itu ke Tegal, ke Brebes ya. Sini juga lewat Tegal juga, cuman nggak lewat Brebes nih teman-teman. Maksudnya nggak lewat kotanya ya. Jadi itu ini bisa dibilang tembusan. Dan sekarang sih kayaknya di sini udah rame sih. Dulu mah pas pertama aku lewat sini itu masih sepi ya. Sekarang udah rame teman-teman. Kalau kayak gini kan enak gitu loh, apa namanya, nggak panas itu, bisa kena angin ya. Kalau macet panas itu aduh rasanya.
Tapi sekarang sudah agak mendung sih teman-teman di sini. Sekarang kita lagi ada di kota Tegal nih teman-teman. Soalnya kita udah ngelewatin ya, karena ngelewat kota. Jadi tembusannya langsung ke arah Pemalang. Nanti kita istirahat dulu buat ngademin mesin ya. Walaupun tadi sebenarnya udah sih pas sholat ya, cuman kayaknya kurang lama sih. Nah, selamat jalan dari kota Tegal. Semoga sih di sini gak ada kemacetan lagi ya. Jadi kayak enak gitu. Males banget kalau ada macet-macet. Siang-siang begitu panas masalahnya. Ya, kita lagi mampir dulu di pom bensin ya, istirahat. Ini di daerah Tegal. Aku mau minum-minum dulu. Tadi udah makan ya. Ini cemilan aja sih. Sekarang jam 1:30 teman-teman. Jam 1:30 kurang sih. Nanti kita lanjut lagi ya setelah ini. Semoga waktunya cukup dan keburu ya. Ya udah, aku makan dulu. Sih udaranya di sini. Ih, keren banget teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya.